Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Egi Siva Nanda Negara, NIM 1919-01056. Jadi pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan hasil review jurnal dan artikel terkait dengan audit sistem informasi atau teknologi informasi. Nah, berikut merupakan artikel dan jurnal yang setelah saya review. Nah, jadi di sini artikel yang pertama yaitu membahas terkait dengan audit sistem informasi, absensi pada PT Tata Muraya Bersama dengan menggunakan metode framework COVID. Jadi objek auditnya yaitu pada PT Tata Muraya Bersama menerapkan sistem informasi terkait dengan absensi. Nah, dalam mendukung sistem informasi absensi, terdapat mesin fingerprint yang terhubung dalam sistem sehingga saat karyawan melakukan pengabsenan, jadi karyawan dengan menempelkan jarinya pada mesin fingerprint. Jadi objek yang akan diaudit yaitu sistem informasi absensi pada PT Tata Muraya Bersama. Kemudian adalah domain auditnya. Kemudian terdapat beberapa subdomain yang terdapat pada artikel ini, yaitu yang pertama subdomain ME1 atau monitor dan evaluasi kerja TI, yang dimana memastikan bahwa TI memberikan kontribusi yang baik bagi bisnis dan sesuai dengan arahan dan kebijakan sesuai yang diterapkan. Kemudian subdomain ME2 yang dimana monitor dan evaluasi pengelolaan internal, yang dimana sebagai bagian dari audit keuangan yang merefleksikan kebutuhan akan fungsi layanan informasi. Kemudian subdomain ME3 yang dimana mendapatkan jaminan independen. Nah, menilai jaminan dalam kepatuhan dan kebutuhan pada regulasi maupun kontrak yang terdapat pada organisasi dan kebutuhan. Kemudian subdomain ME4 atau penyediaan untuk tata kelola TI, yang dimana penefisiensian struktur organisasi, proses, kepemimpinan, peran dan tanggung jawab organisasi untuk menjamin investasi TI selaras dengan strategi dan tujuan organisasi. Kemudian ada proses alur audit pada jurnal ini. Yang pertama, ada identifikasi masalah. Untuk menentukan masalah, melakukan studi pustaka dan studi objek penelitian. Kemudian alur yang kedua ada pengumpulan data, yang dimana menjadi bagian bahan pengukuran mengenai kondisi tata kelola TI. Kemudian tahap yang ketiga ada pengolahan data, yang dimana dilakukan perhitungan GAP maturity level atau tingkatan kematangan pada framework COVID 4.1. Kemudian alur yang keempat ada analisis hasil, yang dimana penjelasan mengenai hasil perhitungan GAP maturity level terdiri dari subdomain ME1, ME2, ME3, dan ME4. Kemudian alur yang kelima ada analisis rekomendasi, yang dimana memberikan rekomendasi sesuai dengan tingkatan dan terdapat pada maturity level kepada setiap domain yang telah diterapkan. Kemudian alur yang terakhir yaitu ada kesimpulan, yang dimana membuat kesimpulan sesuai dengan hasil pengurahan data GAP maturity level yang berisi penjelasan terkait dengan kondisi tata kelola TI. Kemudian ada subjek audit pada artikel ini, yang dimana subjek dari penelitian ini adalah pegawai atau karyawan yang bekerja di PT Tata Muraya Bersama. Kemudian ada hasil audit pada artikel ini, yang dimana hasil auditnya yaitu subdomain M1, ME2, dan ME4 memiliki nilai sebagai berikut, dengan pemulatan nilai menjadi 3. Nah, jadi pada subdomain M1 sampai MP4 ini memiliki nilai 3 dari target yang telah ditentukan yaitu 4. Nah, dari hasil ini, maka kondisi nilai dari kematangan sistem informasi absensi berada pada tingkat 3 atau dengan status defend proses. Nah, kemudian ada rekomendasi dari jurnal ini, yang dimana sesuai dengan kondisi kematangan tata kelola TI yang berada pada tingkat ketiga yaitu defend proses, maka dibuat rekomendasi kepada PT Tata Muraya Bersama untuk dapat mencapai tingkatan kematangan ke tingkat 4 atau status managed and measurable. Nah, yang dimana perusahaan harus melakukan evaluasi mengenai setiap proses atau prosedur pada sistem dan solusi perbaikan harus dilakukan secara konsisten sampai sistem berada pada kondisi yang optimal atau pada tingkat 4. Kemudian ada jurnal kedua yaitu membahas terkait dengan Capability Maturity Model Integration atau CMMI untuk menganalisis keamanan informasi menggunakan domain APO 13/5 pada Puspita instansi X. Jadi objek auditnya yaitu instansi X sebagai salah satu perguruan tinggi yang memiliki UPT TIK. Jadi layanan TIK tersebut berada pada bawah naungan UPT TIK Puspita yang memiliki peranan penting dalam mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh lembaga. Jadi objek yang akan diaudit yaitu sistem informasi keamanan pada Puspita instansi X. Kemudian ada domain audit. Nah, dalam hal ini terdapat domain atau subdomain pada APO 13. Yang pertama ada subdomain APO 13.1 yang dimana membangun dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi. Subdomain kedua ada APO 13.2 yang dimana mendefinisikan, mengelola rencana penanganan keamanan informasi, dan subdomain APO 13.3 mengawasi dan mengkaji sistem keamanan informasi. Nah, kemudian terdapat proses alur audit pada artikel ini, yang dimana terdapat observasi.
dengan melakukan wawancara dan pengamatan. Kemudian ada studi literatur, yang dimana mencari referensi dan mempelajari metode-metode sebelumnya. Kemudian ada pemilihan domain, yang dimana domain dipilih berdasarkan hasil observasi dan juga hasil dari studi literatur yang telah dilakukan, sehingga dapat ditentukan yaitu domain APU 13. Kemudian ada analisis data dan GAP, yang dimana melakukan analisis dengan metode CMMI. Kemudian terakhir ada hasil rekomendasi dan kesimpulan, dan dari hasil kesimpulan ini maka dapat ditentukan rekomendasi serta kesimpulan dari penelitian ini. Nah, kemudian ada subjek audit pada penelitian ini, yaitu subjek dari penelitian ini adalah staf, pegawai, serta pimpinan dari UPT Pusat Teknologi Informasi dan Pengelolaan Data Instansi X atau Puspidad pada instansi X. Nah, kemudian ada hasil audit dari artikel ini, yang dimana yang pertama, proses area APU 13.1 mempunyai nilai kondisi yaitu 4.12 atau berada pada capability level manajemen dan measurable. Kemudian subdomain APU 13.2 mempunyai nilai 3,7 berada pada level managed dan measurable, dan APU 13.3 mempunyai nilai 3,42 berada pada nilai level defined process. Nah, kemudian ada rekomendasi, yaitu setelah keseluruhan ISMS pada domain APU 13 untuk Puspidad sudah cukup terstruktur dan berjalan sesuai dengan tujuan telah didefinisikan sebelumnya. Nah, meskipun beberapa proses belum seragam pelaksanaan, tapi dengan usaha dan sistem terbuka memahami proses dapat meningkatkan level secara maksimal atau berada pada level puncak. Nah, namun untuk ke level berikutnya atau pada level ingin mencapai level 4 perlu dioptimalkan dari level sebelumnya. Nah, kemudian pada artikel yang ketiga, artikel yang terakhir membahas terkait dengan penilaian kapabilitas pengembangan perangkat lunak pada perusahaan pengembangan perangkat lunak menggunakan CMMI Dev 1.3 studi kasus PT Cendana Teknika Utama. Jadi objek auditnya yaitu permasalahan yang dialami oleh PT Cendana Teknik Utama yaitu cacat pada produk. Jadi salah satu tujuan dari proses area ini yaitu mengatasi masalah dari kegagalan produk. Jadi penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kapabilitas proses pengembangan produk pada salah satu divisi dengan menggunakan capability metode model integration atau CMMI. Nah, kemudian ada domain auditnya, yang dimana berikut merupakan dari keterangan kapabilitas level CMMI. Jadi pada level 0 level 1 ini merupakan tingkat awal ketika salah satu atau lebih spesifik persiapan belum dilakukan. Kemudian terdapat level 2 level 3 ini merupakan tingkatan yang menandakan semua proses telah dilakukan pengelolaan. Kemudian ada proses alur audit pada artikel ini, yang dimana produk roadmap terdiri dari 6 proses area. Ini mana pertama ada requirement development. Jadi mengembangkan requirement konsumen, produk menganalisis untuk menerapkan fungsi-fungsi yang diperlukan. Kemudian ada requirement management, yang dimana mengelola requirement dari komponen produk yang dibuat selama masa pengembangan produk. Kemudian ada technical solution untuk merancang, mengembangkan, serta mengimplementasikan solusi yang akan digunakan untuk memenuhi requirement produk. Kemudian dapat proses and product quality assurance, yang dimana menilai kesesuaian deskripsi proses dan proses secara objektif. Kemudian ada configuration management untuk membangun dan menjaga integrasi hasil dari proses yang dipilih dengan menggunakan definisi konfigurasi, kontrol konfigurasi, akuntansi konfigurasi, status konfigurasi, dan audit konfigurasi. Kemudian terakhir ada verification untuk memastikan bahwa hasil audit atau hasil proses dipilih memenuhi requirement yang diinginkan. Terdapat subjek auditnya, yaitu subjek dari artikel ini adalah salah satu divisi pada perusahaan PT Cendana Teknika Utama. Kemudian terdapat hasil auditnya, yaitu hasil penilaian kapabilitas menunjukkan bahwa hanya proses area technical solution berada pada tingkat 1 atau performance, sedangkan pada area yang lainnya masih pada tingkat 0 atau incomplete. Dari hasil penelitian tersebut, analisis berisi solusi bagi perusahaan untuk meningkatkan tingkat kapabilitas. Kemudian terdapat beberapa rekomendasi. Yang pertama ada menyimpan data hasil proses pengembangan produk dalam wawancara dan dokumen di suatu perusahaan berdasarkan keterkaitan dengan proses yang dinilai. Kemudian melakukan verifikasi dan validasi data yang masuk ke dalam PID ketika melakukan penilaian. Kemudian mengidentifikasi kelemahan dan menerapkan rekomendasi berdasarkan data dari PID dan melakukan hasil. Nah, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan maupun kekurangan penyampaian materi, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.